Di sini teman-teman ada sebuah artefak, tata letaknya itu cukup unik, ditaruh di pintu masuk. Kacanya itu terputus di bagian kepala teman-teman. Tangannya ini seperti memegang sesuatu. Bangunan berjungkuk ini yang dipagar besi juga. Ini ada sebuah makam teman-teman. Nah, ternyata di sini ada arca di samping dari makam ini ya. Ini sepertinya arca Nandi teman-teman, yang mana bagian kepalanya itu sudah terpenggal. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu Rahayu. Kali ini saya berada di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke sebuah punden yang terletak di tengah-tengah persawahan ya, dan di bawah pohon yang sangat besar. Nah, ini cukup unik, di mana di punden tersebut menurut informasi dari masyarakat ada sebuah peninggalan bersejarah atau artefaktual kuno ya. Nah, seperti apa sih tempatnya dan lokasinya? Yuk ikuti perjalanan kami. Jadi ini ya teman-teman, lokasinya itu berada di jalan ini, lalu kita akan belok ke kiri depan ini ya teman-teman. Nah, di tempat itu teman-teman ada sebuah artefak ya, peninggalan bersejarah, yaitu berupa arca mungkin ya. Ini suasananya cukup redup, agak sayup gitu ya, sedikit mendung. Nah, di sini teman-teman posisi pundennya, dan di depan kita ini ada pohon yang cukup besar yang akarnya begitu besar juga, menjalar hingga ke sini-sini teman-teman ya. Suasananya seperti ini, dan di bagian ujung sana juga ada pohonnya. Jadi di bawah punden yang berjungkuk itu teman-teman ada pohon besar juga di sana. Nah, seperti memayungi lokasi ini ya teman-teman, semakin sejuk dan adem. Nah, di sini teman-teman ada sebuah artefak yang mana tata letaknya itu cukup unik, ditaruh di pintu masuk teman-teman. Nah, di kanan kiri di situ ada arca ya, potongan arca itu teman-teman, dan di sini juga ada bagian dari batu, mungkin percandian ya di masa lalu. Nah, di sini teman-teman arcanya itu terputus di bagian kepala teman-teman. Nah, sayang sekali ya, namun motif-motifnya itu masih tampak terlihat begitu jelas ya teman-teman, seperti bagian tangan seperti ini ya teman-teman. Nah, tangannya ini seperti memegang sesuatu teman-teman, dan sayangnya itu bagian kepalanya hancur. Nah, bagian kaki juga sudah tidak terbentuk, cukup disayangkan ya teman-teman. Dan di sini ada batu bata yang sepertinya ini merupakan batu bata bagian dari percandian, karena di bagian sini seperti ada lekukan-lekukan begitu teman-teman. Nah, berlanjut di sebelah sini ada batu, mungkin juga bagian dari percandian ya teman-teman, yang ditaruh di pintu masuk. Nah, kita akan coba masuk teman-teman ke area makam Prabu Anom atau Pangeran Papa ya. Nah, di sini ada sedikit keterangan tentang apa ya, ibaratnya seperti pepiling dari beliau mungkin ya. Yen sira kepengen urip tentrem ayem sehat walafiat, srawunga marang alam, tumindaka welas asih lan tresna, guyub rukun marang sak padha-padha. Elinga sira ora bakal iso selak marang hukum alam. Sapa nandur bakal ngunduh, becik ketitik Allah ketara, bener jejer salah seleh temen tinemu, goroh growo sabar nerima, berbudi bawa leksana, kukuh bakoh rahayu slamet. Nah, seperti itu. Dan di dalam
bangunan berjungkup ini ya, di depan kita ini yang di pagar besi juga, ini ada sebuah makam teman-teman, yang sudah tertulis ya di depan situ tadi, makam Prabu Anom atau Pangeran Papa. Nah ini agak ngeblur ya. Nah ini dia teman-teman, makamnya, makam Prabu Papa. Jadi di sekelilingnya ini di pagar besi teman-teman, di pagar besi begitu. Nah mungkin pada saat acara tertentu ya yang bisa masuk, atau coba kita masuk ya teman-teman. Oh tidak dikunci teman-teman. Nah kita coba masuk. Assalamualaikum, rahayu rahayu rahayu. Nah jadi seperti ini bagian dalam teman-teman. Batu nisannya ada ukiran-ukiran ya, namun kalau bila dilihat ini ukiran baru ya teman-teman. Nah apakah memang keberadaan dari makam ini sebagai penanda pembabat alas desa ini ya teman-teman? Mungkin saja begitu ya. Nah, seperti ini dikasih payung ya. Ya Allah, ada tekek teman-teman, di sini ada tekek, jadi di payung itu dijaga tekek ya. Nah itu ya tekeknya, gak serem saya tuh kalau melihat tekek, merinding teman-teman. Nah kita keluar teman-teman. Loh di situ teman-teman ada sebuah arca ya. Wah, kok baru tahu saya ya kalau di situ ada sebuah arca. Nah ternyata di sini ada arca di samping dari makam ini ya. Jadi arca ini sepertinya adalah arca hewan ya, kalau melihat bentuknya lonjong. Ini sepertinya arca nandi teman-teman, yang mana bagian kepalanya itu sudah terpenggal dan bagian belakang juga ya. Ini sangat sayang sekali ya teman-teman, padahal ini merupakan benda yang ikonik sekali pada masa lalu yang perlu dilestarikan. Dan sayangnya ini kondisinya sudah hancur lebur ya, dimana di bagian tengah juga sudah terpecah begitu teman-teman. Nah, namun di bagian sini untuk kakinya sendiri itu masih utuh ya, ini masih nampak terlihat motifnya. Nah seperti ini arca nandi di bawah pohon besar. Jadi di bawah pohon besar ini tadi itu saya kok kaget ya, kok baru tahu ya kalau ada arca di bawah situ ya. Nah ini pohonnya itu gerowak di bagian tengah, namun ini masih hidup dan sangat lebat daunnya, itu memayungi area ini, menjadikan area ini sangat sejuk ya, rindang sekali. Nah di bagian sini ada pecahan batu bata yang ukurannya itu tebal sekali ya, mungkin ini bagian penanda ya bahwa di lokasi ini mungkin di bawahnya ada bangunan percandian, karena dua artefak tadi itu, yang pertama di pintu masuk tadi dan yang kedua di bawah pohon besar ini, menandakan bahwa di lokasi ini memang merupakan bagian dari bangunan peribadatan ya mungkin, karena arca itu merupakan sebuah simbol atau benda yang dipuja oleh masa kerajaan ya, entah itu Kediri atau Majapahit ya, kerajaan Kediri ataupun Majapahit. Nah artefak-artefak itu menjadi penting teman-teman sebetulnya. Jadi ini sangat unik, dimana di sebuah makam keramat ini ada artefak. Nah kalau memang artefak itu masih in situ atau tempat lokasinya itu betul di sini, berarti di sini ada sebuah bangunan suci. Nah kalau memang artefak ini yang ada di sini itu diambilkan dari tempat lain, ya berarti bukan in situ atau tidak pada letaknya awal ya. Banyak yang hancur ya teman-teman, sangat disayangkan. Ini bagian belakangnya teman-teman.
Nah, ini kan bagian apa ya, alat vitalnya itu seperti ini. Nah, di area belakang ini juga ada toiletnya teman-teman, dan persawahan sekelilingnya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk perjalanan kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu rahayu rahayu.